Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah hadrati Sayyidina wa Habibina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyati wa ahli baitihi wa li ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal khulafa'ir rasyidin wa sahabati wat tabi'in wa a'immatil arba'atil mujtahidin wa muqallidihim wal auliya wa syuhada was sholihin was sufiyatil muhaqqiqin wal ulamil amilin wa masyayikhina fid din wa ila arwahi abaina wa ummahatina amwati hadil baldah min muslimin wal muslimat walan niyat anallahu yanawwiru qulubana wa yasrah sudurana yusabbitu aqdamana wa yaghfir lana dzunubana wa ya'fu an khotoyana wa yasturu uyubana wa yaqdi hajatina wa yarfa'u darajatina wa yuballighuna maqasidana wa yasim mardana wa yarham mautana wa yaruddu ghaibana wa yaqdi duyunana wa yufarrij humumana wa yafuqu usrana wa yahdina subulas salam wa yuwaffiquna lima yuhibbu wa yarda wa yarzuquna rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarakan fih wa yaj'aluna wa dzurriyyatana minal ladzina ya'lamun wa ya'malun ma'ani al-kitab was sunnah wa yakhtimu lana wa lakum bil husna wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pendengar radio Silaturahim dan pemirsa Rasil TV yang dirahmati Allah, alhamdulillah. Kembali kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpah curahkan nikmat karunia-Nya kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang usia dalam taat, termasuk nikmat dipertemukannya kita pagi ini dalam keadaan sehat walafiat guna menjalankan salah satu perintahnya yang diwajibkan atas kita semua, yaitu menuntut ilmu, yang insya Allah dalam kajian akidah akhlak ini pagi ini kita akan membahas seputar maulid Nabi SAW, melanjutkan kajian kita minggu yang lalu. Mudah-mudahan apa yang kita kaji, yang kita pelajari pada pagi ini menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita, dan Allah menjadikan kita semua termasuk di antara orang-orang yang muhibbin, yang cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, juga dicintai olehnya. Salawat dan salam semoga selalu tercurah atas junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikut dan pengamal sunnahnya. Para pendengar radio Silaturahim dan pemirsa Rasil TV yang dirahmati Allah. Pada minggu yang lalu sudah saya sampaikan makna daripada mahabbatur Rasul, kemudian juga apa yang menyebabkan orang mahabbah, orang itu cinta. Juga sudah saya sampaikan bahwa mahabbah itu merupakan ajaran tertinggi dalam Islam. Cinta itu ajaran tertinggi dalam Islam. Dan di dalam surat At-Taubah ayat 24, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di sana bahwasanya lewat ayat itu Allah memerintahkan untuk menjadikan Allah dan Rasul-Nya sebagai satu yang kita cintai melebihi kecintaan siapapun, kepada siapapun, bahkan kepada diri sendiri. Dan
Di ayat itu juga di akhirnya Allah mengatakan bahwasanya orang yang menyintai yang lain melebihi kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, itu adalah digolongkan atau tergolong orang-orang fasik, dan Allah tidak mau memberi hidayah kepada mereka. Nah, para pendengar radio Silaturahim yang dirahmati Allah, mengenai ayat ini, yakni At-Taubah ayat 24, awalnya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an mungkin juga ya itu kurang sependapat kalau ada orang lain bisa dia lebih cintai daripada dirinya sendiri. Sulit bisa dipahami oleh akalnya. Nah, itulah ketika kita belum terbuka ya hati kita. Tapi kalau memang sudah terbuka, kita akan mengerti kenapa kita harus menyintai Nabi melebihi kecintaan kepada siapapun, bahkan kepada dirinya sendiri. Ya. Para jamaah rahimakumullah, karena itu pada pagi ini kita akan lihat ya. Nah, kita akan lihat, kita akan buktikan bahwa Nabi memang berhak untuk lebih kita cintai daripada siapapun. Para pendengar radio Silaturahim, yang berhak lebih kita cintai itu adalah selain Allah tentu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa demikian? Karena pertama, manusia itu siapapun dia, umumnya dia lebih menyukai dirinya sendiri, menyintai dirinya. Itu manusia, sudah fitrahnya seperti itu. Ya, dia ingin dirinya ini menjadi orang yang terbaik, yang paling kaya, paling pinter, paling ini, paling itu, dan seterusnya, paling banyak pengikutnya, dan sebagainya, dan sebagainya. Itu adalah umumnya manusia. Jadi pingin dirinya itu adalah yang terbaik, suka sekali. Jadi manusia siapapun dia menyintai dirinya sendiri. Nggak mau ada yang mengalahkan. Ya, biasanya yang boleh mengalahkan dirinya itu cuma anaknya. Ya, kalau saya umpamanya dikalahkan kekayaannya oleh Rizal, rasanya kurang puas hati saya. Ya, dikalahkan oleh yang lain ilmunya, saya kurang puas, pingin menimba lagi ilmu, bukan pingin menyaingi. Ya, tapi kalau yang mengalahkan kita itu anak, biasanya kita nggak marah. Saya heran katanya, padahal bapaknya begini, kerjaannya begini, tapi anaknya luar biasa. Anaknya sukses begini. Itu si bapak tertawa dia. Dia bangga, dia senyum dikalahkan oleh anaknya. Tapi kalau dikalahkan oleh yang lain, kurang suka hatinya. Jadi yang boleh mengalahkan itu cuma anak. Inilah hebatnya orang tua. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an, ketika dia sudah masuk Islam, ditanya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Umar, apakah kamu menyintai aku? Jawab Umar, tentu saja Rasulullah, saya menyintaimu. Siapa yang lebih engkau cintai, aku atau keluargamu? Dengan jujur sahabat Umar mengatakan, ya tentu saja adalah keluarga saya Rasulullah. Karena itulah manusia. Ya, itulah manusia. Dimanapun, siapapun, manusia akan lebih menyintai dirinya, menyintai keluarganya daripada yang lain. Kalau hari Minggu, dulu tuh ada acara di televisi. Acara orang yang mendapatkan hadiah uang 10 juta. Disebut uang kaget atau uang apalah. Dan 10 juta itu harus dihabiskan dalam waktu 30 menit dibelanjakan. Harus habis.
Ya, saya suka itu, saya liatin walaupun ada kasihannya juga. Kasihannya ketika si nenek-nenek itu dapat uang yang 10 juta itu, karena harus habis dalam waktu 30 menit, berlarian, lari-lari sambil ngangkat kainnya. Ya Allah, ngos-ngosan tuh nenek-nenek pingin menghabiskan 10 juta. Kata saya, orang mau dapat duit disiksa dulu gitu. Tapi ya nenek-neneknya juga seneng kok ya. Ya kita ya ikut bahagia aja. Setiap selesai itu kemudian diwawancarai kan. Ibu katanya beli ini untuk siapa? Ini beli ini untuk siapa? Beli ini untuk siapa? Terus ditanya. Jawabannya ini untuk suami saya, ini untuk saya, ini untuk anak-anak saya, ini untuk kami nonton bersama. Jadi nggak ada yang oh ini untuk anak tetangga, ini untuk yatim yang sebelah sana. Itulah namanya manusia. Dia akan mengutamakan dirinya sendiri. Makanya kalau kemudian sahabat bertanya kepada Rasulullah, Rasulullah saya punya duit banyak. Apa yang harus saya lakukan dengan uang ini? Kata Rasulullah, nafkahkan untuk dirimu. Dirimu dulu oleh Rasulullah. Untuk saya sudah ada Rasulullah. Kalau gitu untuk anakmu, untuk istrimu. Untuk istri sudah ada anakmu, kata Rasul. Itu karena begitulah namanya manusia. Demikian juga makanya sahabat Umar pun mengatakan tentu keluarga saya Rasulullah. Ya, kata Rasulullah begini, Umar, belum sempurna iman seseorang sampai ia menyintai aku melebihi kecintaannya pada siapa dan pada apapun, termasuk pada dirinya sendiri. Artinya berarti sahabat Umar ini belum sempurna imannya, karena dia lebih menyintai keluarganya, lebih menyintai dirinya daripada Rasulullah. Sahabat Umar yakin Rasulullah nggak mungkin salah. Pasti yang salah dirinya. Cuma dirinya belum melihat di mana letak kesalahannya. Nah ini hebatnya sahabat kan begitu ya. Nggak karena beda dengan dirinya langsung salah itu. Dicari jawabannya. Dan akhirnya ditemukan bahwa selama ini sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an, dia berada ala syafa khufratim minan nar. Berada di tepi jurang api neraka. Berdiri di tepi jurang. Kemudian orang yang selama ini dilindungi, disayangi, dinafkahi, dibela, ya, yaitu anaknya, istrinya, yang sangat dicintainya oleh sahabat Umar, satupun dari mereka tidak ada yang berusaha untuk menarik Umar dari tepi jurang itu. Tapi justru mereka mendukungnya, membiarkannya Umar berdiri di tepi jurang itu. Yang lebih gila lagi malah mereka pun sama berdiri di tepi jurang itu, berjejer bersamanya. Nah, kemudian sementara orang yang selama ini dia benci, ya, bahkan juga dia teror, bahkan coba untuk membunuhnya, yaitu Rasulullah. Dialah yang menarik aku, kata Umar. Menarik aku, bahkan keluargaku semuanya ditariknya dari tepi jurang itu, dibawa ke taman yang sangat indah. Maka kata sahabat Umar, kalau begitu benar, Rasulullah lebih menyintai aku daripada aku sendiri. Sebab aku sendiri tidak menyintai diriku, sebab aku membiarkan diriku berdiri di tepi jurang. Tapi Nabi Muhammad tidak suka itu. Ditariknya aku oleh Rasul, dibawa ke taman yang sangat indah. Jadi kalau begitu, terhadap aku, Rasulullah lebih besar cintanya daripada aku diri sendiri. Kalau begitu, kata sahabat Umar, benar, Rasul harus lebih aku cintai daripada diriku sendiri.
Sebab diriku nggak menyintai aku, sedangkan Rasul menyintai aku. Karena Rasul lah aku bisa seperti ini. Maka berarti aku harus menyintai Rasul melebihi kecintaan diriku sendiri. Ini mata hatinya mulai terbuka, sahabat Umar. Maka kemudian ketika esokan harinya bertemu dengan Rasul, dijelaskan Rasulullah, aku lebih menyintaimu dari apapun, dari siapapun, bahkan dari diriku sendiri. Nah, Rasulullah girang karena melihat Umar sudah mulai terbuka, ya, mata hatinya atau akal imannya terbuka. Ini. Jadi kalau manusia ini menyintai dirinya, ya, kayak model sahabat Umar tadi, padahal kecintaannya itu sebenarnya nggak benar itu. Yang cinta kepada dia itu adalah Rasulullah. Maka kalau begitu berarti yang lebih berhak dicintai adalah Rasul. Yang kedua, yang keduanya, manusia itu suka kepada orang yang berbuat yang baik. Ya, yang berbuat baik atau yang baik. Walaupun kebaikannya itu nggak pernah sampai kepadanya. Kita, ya, Rizal, akan suka kepada orang baik walaupun kebaikan orang itu nggak pernah sampai ke kita. Orang Jakarta berusaha meminta supaya Ibu Karisma, wali kota Surabaya, jadi gubernur DKI. Ya, kenapa dia meminta beliau? Karena dia suka. Ya, suka. Kenapa dia suka? Karena Ibu Karisma ini adalah orang yang baik, yang bertanggung jawab, pokoknya nilainya plus dalam pandangan orang itu. Kan begitu. Padahal orang yang mengusulkan itu sendiri belum tentu pernah mendapatkan kebaikan Bu Karisma. Begitu juga wali kota Bandung, Pak Ridwan Kamil, ya. Kan banyak yang mengusulkan supaya jadi wali kota karena beliau adalah orang baik. Padahal kebaikan beliau ini nggak pernah sampai kepada orang Jakarta. Jadi manusia suka kepada orang yang baik. Nah, sekarang kalau kita bicara tentang orang baik, siapakah orang yang lebih baik dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Beliau dua-duanya juga dua orang Muslim, mengerti tentang nilai-nilai kebaikan, tentang Islam, itu karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu maka kalau kita menyintai Ibu Karisma, kita menyintai misalnya Ridwan Kamil, maka tentu kita harus lebih menyintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena kebaikan mereka jika dibandingkan dengan kebaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, toh sangatlah kecil sekali, ya. Jadi apalagi kalau kebaikan Pak Ridwan Kamil nggak pernah sampai kepada kita, kebaikan Bu Karisma, tapi kebaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyebar kepada seluruh penduduk dunia. Ini yang kedua, ya. Nah, kemudian yang ketiganya, semua kita itu suka kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Walaupun mungkin orang itu jahat, ya, tapi kalau dia baik sama kita, umpamanya antum saya jamin hidupnya, ya, pasti, ya, ente dengan anak istri akan suka kepada saya, kan, akan suka kepada saya. Begitulah manusia, walaupun mungkin saja orang yang berbuat baik itu sebenarnya adalah penjahat. Saya pernah nanya sama anak-anak di madrasah. Anak-anak kata saya, kalau kamu punya tetangga dua, yang satu Pak Haji, rajin ibadahnya, berjamaah, tapi dia pelit.
Yang satu lagi preman, nggak pernah sholat, nggak pernah puasa. Tapi dia kalau pulang suka beliin beliin coklat buat kalian gitu. Nah, kamu mau bertetangga dengan Pak Haji yang rajin berjamaah tapi pelit, atau bertetangga dengan preman yang tadi? Itu semua anak jawab, ya preman katanya. Itu begitu, preman katanya. Ya Allah. Kenapa? Itulah tadi, manusia itu suka kepada orang yang berbuat baik pada dirinya, walaupun mungkin orang itu penjahat. Karena itu saya sangat setuju sekali ya, kalau memang money politik itu dilarang. Suatu hari sehabis taklim, ada jamaah saya yang dia itu dulunya sering banyak bergaulnya dengan orang-orang etnis ini Cina, karena di perusahaan ya. Nah kemudian dia berkata begini, saya itu Ustadz katanya kadang-kadang heran sama orang Islam sendiri. Ya sama-sama orang Islam, kita ini sudah diajari untuk tidak suudzon, berburuk sangka. Tetapi kalau ada orang yang non-Islam memberikan bantuan, memberikan sumbangan, kok sudah jelek saja katanya, dugaannya, yang mau membeli akidah lah dan sebagainya, tuh seperti itu. Nah, padahal orang itu sendiri kan nggak seperti itu, orang itu sendiri terus membantu. Lalu saya jawab, saya setuju dengan Anda bahwa kalau orang memberikan bantuan itu belum tentu mempunyai tujuan yang tidak baik, ya belum tentu punya tujuan yang tidak baik. Ya, apakah dia Muslim atau non Islam? Udah jangan yang Muslim, yang non Islam aja ya. Kalau dia mau membantu itu belum tentu tujuannya buruk. Nah, kayak model sekarang ini kan ada yayasan peduli pesantren ya. Katanya saya dengar-dengar itu nanti pesantren akan mendapatkan bantuan ya. Itu lebih kurang sekitar 1 miliar atau berapalah. Ya entah 1 miliar, entah 2 atau setengah dan sebagainya, yang jelas akan memberikan bantuan. Ini bentuk kepedulian kepada pesantren. Maka kalau dari obrolan teman dengan teman saya, apakah dia itu tujuannya baik? Tujuannya tidak baik? Kita tidak bisa memvonis bahwa dia itu punya tujuan tidak baik. Makanya saya setuju kata saya dengan Anda ya, bahwa kalau orang memberikan bantuan ya, non Islam memberi bantuan, entah itu siapa, nggak tertentu kepada haritanu, pokoknya non Islam aja memberi bantuan, belum tentu punya tujuan tidak baik. Nah itu nggak boleh kita memvonis begitu. Cuma saya sekarang bertanya kepada Anda, apakah kita juga bisa memastikan kalau dia ini punya tujuannya baik? Ini juga kan nggak bisa ya. Jadi kita tidak bisa memastikan bahwa dia itu tujuannya tidak baik. Tapi juga kita tidak bisa menjamin kalau dia punya tujuan punya tujuan baik. Kita tidak bisa menjamin itu. Artinya di sini mungkin tulus, mungkin juga enggak. Mungkin tujuannya baik, tapi juga mungkin punya tujuan terselubung yang sebenarnya tidak baik. Ini namanya juga mungkin. Nah, tapi terlepas dari itu semua, bahwa kita ini suka kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Ini siapapun juga. Dan ketika orang berbuat baik kepada kita, maka kita yang sudah menerima kebaikan biasanya pingin membalas kebaikan itu. Nah ini balasan ini gitu. Apa nanti balasannya? Gitu ya. Maka kalau dalam money politik gitu kan, sekarang orang ngasih duit 100.000, ya timbang blos begitu aja, apa ruginya sih? Mungkin kan begitu. Nah ini
Dia tidak memikirkan bahwa satu coblosan dengan 100.000 itu 5 tahun lamanya akan begini. Nah, dengan kita menerima sumbangan bantuan dari orang, ketika orang ini minta sesuatu dari kita, sulit kita untuk menolaknya. Sulit untuk menolaknya. Makanya saya sangat merasa kagum sekali saya sama Pak Mahfud MD. Pak Mahfud MD itu dari beliau sendiri ini ya, saya dengar beliau sendiri ngomong. Itu beliau pernah ceramah di MNC. Dulunya televisi TPI dulunya ya. Nah, beliau habis ceramah ini diberi bingkisan. Di dalam bingkisan itu rupanya ada amplop. Isinya 5.000 US dollar. Nah, beliau nggak tahu kalau ada uang itu. Begitu sampai di rumah dibuka ternyata ada amplop. Dibuka isinya 5.000 US dollar. Waktu itu $1 10.000. Ya, dan beliau masih menjadi ketua MK. Beliau kemudian telepon. Ini ada bingkisan isinya 5.000 US dollar. Ini uang apa? Lalu dijawab, oh itu uang sebagai rasa terima kasih kami kepada Bapak karena Bapak sudah menyampaikan tausiah ceramah lah di tempat kami. Ya wajar kan, namanya orang ceramah dikasih kemudian honor. Cuma honornya ini 5.000 US dollar. Nah, 50 juta kan? Lalu kata beliau begini, Pak, saya memang biasa memberikan ceramah-ceramah, cuma biasanya saya kalau ceramah itu suka dikasih honor atau diamplopin itu sekitar 2,5 sampai 3 juta. Mungkin itulah kelas saya, kata beliau. Nah, karena itu tolong nanti siapa disuruh ke sini mengambil lebihannya. Ya, jadi saya ambillah 2,5 atau 3 juta. Nah, tolong yang 47-nya itu diambil. Kalau enggak nanti kami akan kirimkan. Kan luar biasa. Ya. Jadi saya rasa beliau sadar betul bahwa beliau ini seorang ketua MK. Suatu saat, karena ini jasa yang luar biasa, khawatir kalau nanti suatu saat ini orang ini minta tolong kaitan dengan MK, ini uang 50 juta ini loh akan berpengaruh gitu tuh. Akan berpengaruh ya. Makanya Nabi Muhammad SAW bersabda, jangan biarkan kakimu katanya diikat orang. Artinya kalau kamu membiarkan dirimu diberi orang, itu sama dengan membiarkan kakimu diikat olehnya. Ya, karena itu saya sangat setuju dengan sikap 3.000 kiai pengasuh pesantren di Banten yang menolak ya. Bukan masalah apa penolakan ini, enggak mau terikat, itu saja masalahnya. Kecuali kalau umpamanya ya ada semacam MOU atau apalah ya. Pokoknya yang jelas itu sikap tegas yang demikian penting. Jadi kembali sekali lagi, yang ketiga, orang biasa cinta, suka kepada orang yang berbuat baik kepadanya. Nah, yang kemudian sekarang, lalu siapakah orang yang paling baik kepada kita? Yang paling baik kepada kita memang manusia, ya. Tentu saja adalah kita bisa mengenal kebaikan ini, itu dan seterusnya. Itu karena diutusnya Nabi SAW. Andai Nabi tidak diutus, maka kita ini tak ubahnya suatu binatang, bahkan lebih gila lagi dari binatang. Ini karena diutusnya Nabi Muhammad yang rahmatan lil alamin, menyebabkan kita kenal ini, kenal itu karena beliau. Jadi kalau begitu yang paling banyak kebaikannya kepada kita adalah Rasulullah. Jadi baik yang penyebab pertama, kedua, dan ketiga, itu yang paling berhak dicintai adalah Nabi SAW. Kemudian yang keempatnya,
Yang keempatnya, penyebab keempat adalah setiap manusia itu suka kepada keindahan. Suka kepada yang indah-indah, yang cantik-cantik. Jadi kalau laki-laki suka kepada wanita yang cantik, ya memang udah fitrahnya. Wanita suka kepada yang tampan, ya seperti itulah namanya manusia. Ya. Nah, kita juga suka kepada taman, kepada pemandangan, lukisan yang indah. Itu kan ada lukisan yang harganya sampai puluhan miliar, ya. Ada lukisan Mona Lisa itu yang harganya 6 miliar, ya. Luar biasa sekali. Kenapa? Nah, disinilah nih yang harus kita pahami, bahwasanya lewat lukisan itu kita bisa menyaksikan, ya, adanya ada dua yang dimiliki, ada dua yang kita lihat di balik lukisan itu. Apa dua itu? Satu adalah ilmu, yang keduanya kudroh. Ilmu itu artinya kemampuan. Kemampuan si pelukis dalam seni lukis. Jadi pengetahuan si pelukis tentang seni lukis. Itu yang kita lihat, ya. Yang keduanya adalah kemampuan si pelukis ini dalam menuangkan pengetahuannya ke dalam kanvas. Ada orang yang punya pengetahuan dalam segi lukis melukis banyak, tapi karena dia stroke, jadi dia tidak punya kemampuan untuk menuangkan ilmunya. Nah, ada juga orang yang mempunyai kemampuan untuk menuangkan, tapi pengetahuannya yang tidak ada, kayak saya gitu. Bisa nyoret-nyoret di kanvas, tapi ilmunya nggak ada, jadi hasil lukisannya juga nggak bagus. Jadi berarti di balik adanya keindahan lukisan itu ada dua hal yang bisa kita lihat. Satu adalah ilmu, yang keduanya kudrat. Dan adanya dua inilah yang menyebabkan kita suka, kita cinta kepada lukisan. Sehingga nanti kalau umpamanya kita mau mencari, ya, lukisan, nggak melihat lagi lukisan itu bentuknya kayak apa, tapi siapa ini yang melukis. Karena yang melukis ini sudah tergambar, bukan bentuknya yang tergambar, tapi kemampuannya yang sudah tergambar di dalam otak kita. Dan itu sudah terpatri menyebabkan kita suka kepada si pelukis itu. Sehingga nanti kalau nyari pelukis, mana karyanya si Fulan. Nah, jamaah rahimakallah, para pendengar radio Silaturahim yang dirahmati Allah. Nabi Muhammad SAW, begitu juga para nabi-nabi yang lainnya, para aulia, para syuhada, para solihin. Mereka ini adalah orang-orang yang memiliki ilmu, memiliki pengetahuan tentang Allah, tentang para malaikat, mengetahui pengetahuan tentang para rasul, para nabi, tentang qada-qadar, tentang lain sebagainya, tentang kitab suci. Mereka punya pengetahuan itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, mereka juga punya kudroh, punya kemampuan mengejawantahkan, mengaplikasikan, menuangkan pengetahuannya itu lewat perilakunya, lewat ucapannya, lewat perbuatannya, lewat tindakannya. Sehingga kita bisa melihat rupa yang sangat indah pada mereka, ya. Keindahan yang luar biasa. Itu yang menyebabkan kita kemudian suka kepada kiai, suka kepada ulama, suka kepada ini, karena kita lihat ada keindahan di sana. Dan keindahan itu bukan keindahan yang dilihat oleh kasat mata berwujud seperti ini, tapi itu adalah pengetahuan, yang pengetahuan itu bersamaan dengan kudroh, yakni kemampuan yang bisa mengaplikasikan, ya, pengetahuannya tadi, atau diejawantahkan, diwujudkan dalam sikap dan tindakan sehari-hari. Karena itulah kita kemudian suka kepadanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan khuluquhul Quran, akhlaknya adalah Al-Quran. Jadi gerak langkah Rasulullah itu adalah Al-Quran semua.
Ya, sehingga beliau disebut Al-Qur'an berjalan. Nah, kalau begitu, apakah ada yang lebih indah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Nah, itulah makanya yang keempat, kenapa kita harus menyintai Rasulullah, melebihi kecintaan kita kepada yang lainnya. Yang terakhir kemudian, yang terakhir adalah bahwa manusia itu bisa saling menyukai, saling cinta karena adanya munasabah, karena adanya muwafaqah, karena adanya keserasian, kesesuaian, kesamaan. Kalau kita pergi ke luar negeri, ya, kemudian kita nih orang Jakarta ini bertemu dengan orang dari Bali misalnya, yang sebelumnya kita nggak pernah ketemu. Begitu ketemu, ya Allah, rasanya udah kayak saudara. Ya, kita bisa akrab langsung. Loh, kenapa terjadi keakraban saling suka? Karena ada kesamaan di antara keduanya. Apa kesamaannya? Kesamaannya sama-sama bangsa Indonesia. Artinya rasa suka, rasa cinta itu akan lahir ketika ada kesamaan di antara satu dengan yang lainnya. Orang suka pada orang lain kan nggak bisa sendirian, ya. Nah, oleh sebab itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan begini, kalau dalam satu majelis ada 100 orang mukmin dan 1 orang munafik, lalu si munafik kedua datang, maka si munafik kedua itu akan duduk dekat munafik pertama. Kenapa? Ya, karena orang munafik kalau ngobrol dengan orang munafik itu cocok, pas. Jadi ada munasabah, ada kesamaan. Begitu juga sebaliknya kalau dalam satu majelis kata Rasulullah ada 100 orang munafik dan 1 orang mukmin, lalu datang mukmin kedua, si mukmin kedua ini akan duduk dekat dengan mukmin pertama. Karena orang mukmin kalau ngobrol dengan orang mukmin nyambung. Lihat, dokter lebih akrab dengan dokter. Petani lebih akrab dengan petani, nelayan lebih akrab dengan nelayan, dan seterusnya. Kenapa? Ini kan ada masalahnya munasabah. Adanya kesamaan. Orang mukmin bersahabat dengan mukmin, ya karena ada munasabah. Nah sekarang dibalik, kalau orang mukmin kok malah bersahabatnya dengan orang kafir. Nah itu apakah ada munasabah? Pasti. Nggak mungkin nggak ada munasabah. Lalu apa munasabahnya? Ya nggak tahu, yang jelas pasti ada kesamaan. Entah misinya, entah visinya gitu kan. Orang itu ada kesamaan pasti. Nggak mungkin nggak ada kesamaan. Tiba-tiba suka begitu saja. Nggak ada. Ada kesamaan. Ada kesamaan. Nah, lalu kenapa bisa terjadi padahal beda? Misalnya mukmin dengan orang kafir kok bisa jadi seperti itu? Padahal intikannya, keyakinannya berbeda. Dulu Imam Syakik Al-Bilhi, muridnya Imam Sibli, itu memerintahkan kepada murid-muridnya untuk ikhtiar. Tapi salah satu muridnya berkata begini, Tuan, saya nggak akan ikhtiar, nggak mau dagang, saya mau tawakal saja sama Allah, ya, karena saya yakin kok bisa kita lihat bagaimana makhluk-makhluk yang hidup di dunia ini, katanya semuanya itu diberi rizki oleh Allah. Dan Rasul sendiri mengatakan selama jatah rizkinya belum habis, orang itu tidak akan mati. Ya, biar bagaimanapun ya tidak akan mati kalau jatah rizkinya di dunia belum habis. Tapi kalau jatah rizkinya sudah habis, biar gagah perkasa sehat kayak apa, ya begitu habis ya mati katanya. Kata beliau, salah kamu pemanyahan begitu, ya. Udah kamu dagang sana, ikhtiar. Kamu belum ngerti tawakal, gitu ya. Dikiranya kalau berdagang itu bukan bagian dari tawakal. Akhirnya berangkat juga. Udah berangkat dia lihat
Ya Allah, burung jenis burung ini ya ngumpulnya dengan burung itu. Burung puyuh ya dengan puyuh, burung kutilang ya dengan ketilang. Karena tadi itu nasabah itu. Nah itu si murid ini, Rizal, melihat ada dua burung yang biasanya nggak akur. Loh tiba-tiba kok akur. Yang menarik lagi burung yang besar disuapi oleh burung yang kecil. Jadi kata dia, ini enggak apa namanya? Iya, enggak logis. Subhanallah kata beliau. Nah, karena ini kasusnya ada masalahnya lagi bicara tentang tawakal. Ya, ini luar biasa kata dia. Penasaran dia kemudian dekati. Begitu didekati, yang kecil terbang. Begitu tahu ada orang mendekati, terbang dengan bebas. Yang besar merasa ada makhluk lain yang mendekatinya, dia terbang juga. Begitu terbang nabrak pohon. Tahulah muridnya Syakik Al-Bilhi ini, ya, yang tadinya dia mengatakan ternyata yang walaupun beda gitu, nggak ada kesamaan, orang bisa bersahabat gitu kan, tuh buktinya begitu. Tapi akhirnya, wah ternyata salah katanya saya. Kenapa bisanya berteman? Karena yang satunya buta. Di burung yang besarnya itu buta masalahnya. Nah, artinya di sini juga jadi bisa jadi kenapa orang mumin dengan mumin bersahabat? Ya munasabah tadi. Dua-duanya melek semuanya. Kenapa si mumin bersahabat dengan orang kafir? Mungkin salah satunya ada yang buta ini. Salah satunya ada yang buta gitu. Ya. Nah, inilah munasabah ya. Kemudian dari sini kita bisa pahami bagaimana anak kecil bisa bersahabat, bisa berteman lama dengan anak kecil. Ya karena sama-sama sifat anak-anak. Coba kalau yang satu anak kecil, yang satu dewasa. Anak kecil dengan sifat kekanak-kanakannya, orang dewasa dengan sifat kedewasaannya. Berteman, nggak bakalan cocok. Ya, nggak bakalan cocok. Nah, oleh sebab itu jadi kalau orang muslim milih muslim itu sangat masuk akal sekali, ya, sangat masuk akal sekali di sini. Lah tiba-tiba ada orang mukmin, orang muslim malah lebih dekatnya dengan non Islam, memilih pemimpin non Islam. Ini sebenarnya sudah tidak ada munasabah di sini, ya, ngerti? Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda begini, takhallaqu bi khuluqir rahman. Berakhlaklah kamu dengan akhlak ar-Rahman, akhlaknya Allah. Akhlak Allah itu Allah nggak pernah dendam. Allah itu pemaaf, pengampun. Allah nggak pernah bohong. Allah selalu menepati janji. Allah nggak pernah hasud. Terus kita ikutin tuh sifat itu seperti yang diperintahkan Rasul. Kalau nggak kepada Allah, Rasul sudahlah. Rasul ini begini, Rasul begini. Kita ikutin. Artinya menyamakan sifat kita dengan sifat Rasul. Karena sama sifat kita dengan sifat Rasul, maka akan terjalin nantinya cinta di antara kita dengan Rasul. Ini yang kata Allah, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka, mereka pun ridho kepada Allah. Kenapa? Ya, Allah ridho dan mereka juga ridho. Karena si hambanya mempunyai sifat-sifat seperti sifat Allah gitu, dan Allah pun punya sifat seperti itu, ada kesamaan sifat, sama dalam pengertian nggak berbohong, sama dalam pengertian selalu menepati janji, walaupun tentu sifat Allah nggak bisa disamakan dengan sifat manusia, terjalin cinta. Dan yang demikian itu kata Allah, liman khosya robbah, buat orang yang takut kepada Allah. Orang yang takut kepada makhluk, kata Nabi, lari kamu. Tapi kalau kamu takut kepada Allah, dekatkan dirimu sedekat-dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kelima gitu. Jadi manusia, ya, yang kelima ini akan menyintai orang yang memiliki sifat yang sama atau karena adanya munasabah di antara kedua orang tersebut.
Demikian para jamaah rahimakumullah ya, mengenai hal-hal yang bisa menyebabkan tumbuhnya cinta di antara dua orang. Demikian insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang ciri-ciri ya, ciri-ciri orang yang cinta kepada Rasul, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita tergolong di antara orang-orang yang menyintai Allah dan juga menyintai Rasulullah, juga dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Wallahu a'lam.